anak-anakku ini apa sih salahnya? Aku punya permintaan, aku mau ke gereja itu. Karena keluarnya ingat ya, ada 3 hal dalam pelayanan. Sekarang ya. masih dia pilihan juga Ya, itu, Bang. saya. Oh, ngapain kamu bilang siapa kamu? Iya. Oh, siapa Aku kamu tahu, bilangnya? maka dia belum Dengar buka. dulu. Ada 3 hal dalam pelayanan. Yang pertama Tuhan, yang kita Nggak usah utamakan. video-videoin lah. Ya biar saya punya bukti ya, sorry ya. Enak aja kamu. Jadi bukti persidangan sih punya bukti semua. Dalam kehidupan kita yang pertama itu Tuhan. Ya. Sehingga sila negara kita yang sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kami selalu diulang-ulang oleh Pak Arifin. Ingat hamba-hamba Tuhan yang pelayanan. Yang pertama kita utamakan adalah Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pelayanan. Nah sekarang ajaran dari bapak keluarga sendiri kayak begini Pak, Jadi, menghancurkan keluarga. Terus apakah makanya, saya ya ikut? saya harus ingat itu. Tuhan, keluarga, pelayanan. Pelayanan di bawah keluarga. Saya bilang tadi kan institusi terbesar dalam kehidupan itu tuh keluarga yang dibangun oleh Allah sendiri. Kita nggak bisa segala-galanya harus ditinggalin. Keluarga diutamakan. Saya diomelin waktu pulang itu. Saya tidak ada dasar dia, Bang. Tidak ada dasar dia menghentikan saya. Loh, Karena saya tidak ada ikut, dasar dia. Kalau saya ada ikut, dasarnya. saya harus. Karena dia harus nurut sama saya, bukan saya yang nurut sama dia. Ya salah juga. Ya, Makanya ya tadi udah, minta nggak dia. apa-apa. Bukan yang minta dia. Harus kalian tertanam di satu gereja. Gereja mana yang Itu aja bawa mereka? permintaanku, Bang. Itu Anak-anak. terserah Abang. Ya, itu pendapat Abang. Terserah. Tapi buat saya lebih baik beribadah di rumah aja daripada saya ke gereja ondel-ondel begitu. Terserah. Dasar. Enggak, ya. Semua kehidupan orang Kristen. Ya terserah. Tertanam. Ya tertanam itu kan versi Abang. Loh. Persis saya. Kemarin Mas Ya, Ryan iya bilang dong. Gimana gitu. Nah, nah sekarang gini. Gimana? Enggak versi. Enggak mau ya itu kan Sampai prinsip. dibuka kemarin ayat-ayatnya sama Mas Itu kan Ryan. prinsip kalian. Digembalakan oleh gereja. Terserah. namanya gembala. Sekarang gembala itu, Bang, gembala itu juga harus kita uji semua. Bukan kita asal main labrak, main Itu hantam bukan promo. Urusan kita. Ya, memang bukan urusan kita. Urusannya. Tapi saya nggak mau keluarga saya di gereja ondel-ondel, penggembalaan yang ondel-ondel. Jangan keluarin bahasa begitu, jangan satu kali dengar. Emang betul kok, saya tahu semua kok Iya. pelayanan dia, Tapi bagaimana tapi Tuhan- pelayannya berjinah semua. Jadi saya itu terkontaminasi. Biasa kalau ngomong untuk hamba Tuhan, jangan sembarangan. Ini Loh, dasar kok jangan sembarangan? Iya, Orang saya fakta bisa saya buktikan semua. Kalau mau kita buktikan. Apa ondel-ondelnya? Ya ondel-ondel kayak gitulah, main juga ondel-ondel, asal-asalan. Ya memang betul kok. Nggak boleh menghina, kita jangan. Loh, kok menghina? Ini fakta, Bang. Iya, itu. Ini penghinaan. fakta. Keluar Gimana dari saya mulut mau itu diputin? penghinaan namanya. Kok penghinaan? Hati-hati, Ya jangan. terserah Abang deh, mau bilang itu Bukan penghinaan. terserah saya, itu Ya. firman. Ya, artinya kita ini berbicara saya ini, Bang, ya. Tujuan saya sebenarnya ini supaya Mama Karen ini ikut sama saya terus. Iya, Tapi dia tidak mau. siapkan gereja. Hah? Gimana kalian tertanam? Ya saya belum mau untuk itu karena saya akan disalahin lagi. Saya bilang ke sini lagi karena kan serba salahin semua sama dia. Makanya saya belum mau terlalu maju untuk ngomong. Oh. Ya memang iyalah. Itu yang nggak mau bergereja satupun. Ya, Masih saya sekarang karena kan gereja. versi kamu gereja itu adalah ya harus bangunan, tampil-tampilan gitu. Kalau saya enggak ini. Kita ini dulu gereja ini kita ini. Nah, Gereja itu eklesia itu kita kalau ini. eklesia kita ini tunjukkan Tunjukkan. yang sebenarnya. Ya saya menunjukkannya apa coba? Nah, cara ngomong aja sebuah kebenaran. Enggak, cara bicara saya memang saya ada tadi memaki, enggak ada saya. Enggak. Saya cuma mengatakan fakta kok. Kalau ibarat di persidangan itu fakta-fakta Nah, persidangan. makanya cara ngomongnya begini. Setiap masalah belum kita selesaikan, tidak harus selesai dulu baru datang sama Tuhan. Ya. Tapi ketika kita ada masalah, Tuhan panggil. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan bilang apa? Dan belajarlah kepadaku, sebab aku kasih. Itu yang bilang bahasa kita, cerita kita harus seperti itu. Apalagi kita Abang maaf Bang, saya potong Bang. Saya lebih baik ngomong belak-belakan daripada kayak dia yang bersandiwara terus tapi menghantam terus menjadi partai oposisi di rumah ini terus dalam segala hal apapun. Diam-diam tapi main kucing-kucingan, kemunafikan yang dibuat. Buat saya buat apa? Lebih baik selesai dulu, nggak usah. Itu mau selesai. Ya memang iya. Gimana saya mau ikutin Oke. aturan ini? kan gini kan, berarti
masing-masing Ya terserah kamu jalan sesat, kamu yang sesat. masing-masing mempertahankan prinsipnya. Iya. Biasa pertahankan prinsipnya, dia juga mempertahankan prinsipnya yang artinya kalau saya lihat ya, kalian memang mau mengorbankan rumah tangga Ya nggak apa-apa, it's okay. daripada mengorbankan pelayanan. Nggak apa-apa. Dia kan lebih, justru abang harusnya ngomongnya ke dia gitu. Iya. Dia lebih ke pilih ke dia itu daripada rumah tangga. Berkata berpisah loh, papi yang keluar terus. Ya, saya lebih baik berpisah daripada saya serumah dengan orang yang mengoposisi saya terus dalam segala hal. Ini baru dalam satu hal yang lain juga. Jadi nggak mau. Aku permintaanku, buka hatimu dengan baik, papi. Justru kamu yang buka hati kamu. Permintaanku adalah supaya tolong beri kami satu wadah gereja. Udah Itu. kamu atau di gereja itu gereja bawah itu ada. Kasih kami Kalau satu memang itu gereja. Udah di situ ya, udah pakai gereja bawah kok ada di situ. Kalau papi terus Ngapain mesti di berprinsip sana? bahwa kami nggak perlu bergereja, itu saya nggak mau, bang. Enggak, ngapain mesti di sana? Kami Ada apa butuh kan? Gereja, bang. Kenapa dia begitu Sampai saya mempertahankan, bilang, Bang? enggak, saya Masih bilang ada sesuatu dong. Saya bilang kemarin, bang. Cuman saya memang nggak punya bukti. Kalau kita di Udah, gereja itu aja. orang sirain nggak apa-apa, tapi janji kita Nggak sama-sama. usah. Nggak mau dia, bang. Nggak usah kita bertele-tele Memang dia berbelit-belit. nggak mau Nggak bergereja. usah. Apakah Buat saya, mungkin? untuk sementara, Tidak. saya bukan mengatakan gereja itu sesat loh, bukan ya. Sekali lagi saya bukan mengatakan. Iya. Tapi untuk saat ini, Tuhan belum menyuruh saya untuk tertanam dulu di satu Nah, gereja. ini aku Untuk saat ini. mana mau aku ngikutin itu, bang. Bertahun-tahun Karena kami, bang. ya terserah kamu. Sampai anakku udah 14 tahun. Terserah Bang. kamu. Nggak ketemu Itu gereja satu pun, itu Bang. hak kamu karena kamu kan selalu orientasinya. Nah, itulah hakku. Makanya, aku sekarang gini, Bang. mempertahankan keinginan kami untuk bergereja, itu Gini, aja. dalam hal musik, saya itu kan abang tahu sendiri, kita melayani itu nggak boleh sembarangan, betul nggak? Nggak boleh kayak gitu asal-asal kayak gitu, nggak ada Siapa yang kedisiplinan. asal-asal? Ya iyalah, orang saya dengar fakta dengan mata kepala sendiri kalian, nggak ada kedisiplinan. Ya itu kan menurut kamu, menilainya karena kamu yang ondel-ondel. Kalau orang yang ngerti nggak akan menilai kayak begitu. Itu karena papi jago doang, belum tentu Bukan papi soal baik jago. hati kok. Bukan soal jago, saya bukan bicara soal Itu jago. yang aku bilang loh, Tapi Bang. orientasi kita apa dulu? Bukan berarti Di- kalau nih, orang belum kamu sadar dengerin dulu. papi. Di GB Mawar Salon aja nggak bisa sembarangan orang melayani, betul nggak? Ya, jangan itu, Pak. Nggak, tar dulu. Mesti ikut som dulu, betul nggak Bang? Om Yakub Nahwa ya kan? Som dulu ada som 1, som. Nggak bisa kamu main Ini ini. udah ikut som. Tapi Ya justru itu. Di sini apa Bang? Orang nggak bisa nyanyi, di jadwal jadinya nyanyi. Orang nggak bisa main musik, karbitan dibikin. Jadi apa? Balangan kalau orang Batak bilang. Kalau istilah Bang Jamie bilang, musik topeng monyet masih lebih enakan musik topeng monyet. Jadi saya mau di situ dan saya mau istri saya. Jadi gini Bang, ceritanya tuh gini. Saya mau bicara kronologis dulu ya. Supaya Bang tahu. Nih, dulu saya yang main di situ Bang. 3 tahun saya di situ. Ya, si Nelson udah banyak saya kasih masukan, tapi nggak tahu dia pura-pura nggak ngerti apa memang dia nggak ngerti gitu kan. Akhirnya saya bilang saya tidak bisa begini terus. Saya lain orangnya. Oke, saya ganti nama istri saya, tapi ini untuk sementara, bukan untuk seterusnya. Jelas ya? Kau silakan cari pemusik lain, saya bilang. Ya. Saya udah ngomong sama si Nelson. Saya udah tarik mundur itu istri saya, tapi dia masih tetap condong ke situ hatinya, Bang. Menurut Abang lah dulu. Bagaimana? Artinya, ya, ini kita harus ngerti yang namanya rekam jejaknya dulu apa. Jadi kalau kamu mau lebih milih situ ya silakan, itu hak kamu. Tapi tidak bisa saya begitu. Jadi buat apa saya hidup dengan kebohongan terus setiap hari, terus berputar-putar di sini terus. Kamu dalam hal apa juga saya ngomong A, kamu ngomong B terus. Nanti kesini hal ini saya ngomong A, kamu ngomong B terus. Kayak gitu juga Bang. Nah, dari situ Tidak bisa diarahkan. Dia aja ngerasa dirinya benar, ngerasa dirinya bagus, padahal nggak bagus. Dari situ Itu aja. Udah papi tadi kata papi nggak mau hidup dalam kebohongan. Dari Ya memang iyalah, ngapain dari saya? kronologis aja papi udah berbohong. Ngapain? Nggak, maksud saya nggak ada kebohongan tuh buat apa saya satu rumah kalau terus Ya udah. hati kita saling mendua gitu maksud saya. Makanya kamu pahami dulu maksud suatu kalimat itu. Nah, Jangan kronologisnya- ondel-ondel terus. Kronologisnya papi yang mengajukan saya ke Pak Nelson untuk jadi koordinator. Nggak ada saya mengajukan. Nah, sekarang bilang
Saya nggak ada mengajukan, saya cuma bilang dia bantu main musik situ. Saya nggak suruh dia kerja. Memang saya waktu itu bilang perlu ada training musik, saya bilang ya kan. Tapi kan itu nggak diindahkan dia, buat apa? Training juga kalau nggak ada evaluasinya, nggak ada kejelasan buktinya, buat apa? Jadi gitu Semua bang. saran pajasa ini sudah dilakukan oleh Pak Terserah kamu. Ya Termasuk- kelihatannya dia terima, tapi sebenarnya saya ngerti. Tapi nggak dilakukan kok. Sama Termasuk juga. pengangkatan saya jadi koordinator udah dilakukan semua permintaan pajasa. Udahlah, kita nggak usah Jadi, muter-muter lah. ini aja. Kita nggak usah muter-muter lah, udah Ini ya. kan, Yang penting saya udah tahu, udah ngerti, udah. Apa tindakan saya selanjutnya itu saya udah ngerti. Ini kan tujuannya hanya satu, ingin menyatukan kalian supaya rumah tangga kalian tetap baik seperti semula. Nah, untuk mencapai itu, kalau saya lihat kan untuk mencapai akurnya rumah tangga lagi itu tergantung kalian berdua. Ya, tergantung kalian berdua yang bisa menyatukan. Siapa saling mengalah dua-duanya, ya itu bisa terjadi. Bersama kembali. Tapi kalau saya lihat seperti ini, ya itu tidak mungkin bisa kembali keluarga kalian itu enggak apa. Karena itu tadi kan masing-masing mempertahankan kebenarannya, masing-masing mempertahankan prinsipnya. Nah, prinsip itu yang membuat nanti kalian tidak menemukan titik terang. Seperti saya dulu pernah, saya sering ngomong di mana-mana saya pelayanan, saya ngomong, saya menikah dengan orang Jawa yang berbeda suku. Pernikahan perbedaan suku. 5 tahun pertama nggak ada keakuran, sering ribut gara-gara sambal aja saya ribut. Kenapa? Perbedaan suku itu berbeda semuanya. Cara makan, cara mencuci pakaian, semuanya berbeda. Tapi ketika saya bertobat, tahu, dan saya dikasih tahu oleh abang saya, kamu ngajarin nggak makanan kita apa, masakan kita apa, sambal kita apa? Bilang enggak. Loh, enggak, kenapa marahin istri? Kalau nggak diajarin, jadi saya kasih tahu, saya belajar, saya bikin masakan sendiri. Ketika saya bertobat, nggak cukup 5 tahun, nggak bisa menemukan kesana. Jadi apa? Uang egonya masing-masing. Baru bisa menemukan kesana. Bang, 10 tahun untuk menyatukan itu, selama belum ada yang ngalah, kami terus. Abang, Minggu itu. kita ini sudah melewati fase itu bang. Ya, tapi ini tetap tidak ada kecocokan bang. Untuk apa dipertahankan kalau menurut saya? Sekarang pertanyaannya apa yang Nggak membuat kondisi usah, saya nggak di situ usah, kan kamu gitu. nggak usah. Udahlah bang, sekarang gini aja, kita nggak usah muter-muter lah, bertele-tele kita muter-muter Dia selalu sebenarnya. bilang Iya, gitu, Pak, makanya aku karena bilang dia tadi nggak usah ceritain, aku udah tahu semua. Iya, makanya sekarang abang bersedia nggak jadi saksi saya itu aja pokoknya. Nah, Itu kan pertanyaan saya. makanya kan saya kasih apa namanya, bukan testimoni, boleh dikatakan testimoni, kejadian-kejadian yang sudah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, bukan cuma rumah tangga di luar Kristen, bahkan rumah tangga Kristen, bahkan apa-apa pendeta terkenal itu mengalami itu semua yang saya sampaikan. Mungkin ini yang belum dengar ya, dalam rumah tangga percekcokan kecil ya, tidak bisa diselesaikan jadi besar. Permasalahan besar yang ini tidak bisa diselesaikan masih dalam satu rumah, jadinya apa? Bisa ranjang sampaikan. Nah, bisa ranjang ini masih. Oh saya dalam udah bisa satu ranjang, saya rumah. udah sering diktek kan, soalnya dia yang nggak ngerti itu. Iya, maksudnya ini yang terjadi. Pura-pura nggak ngerti dia. Begitu bisa ranjang tidak bisa diselesaikan, akhirnya apa? Pisah rumah. Bukan bercerai ya, bukan bercerai, pisah rumah. Ada 3 orang hamba Tuhan waktu kami di PS Pria Sejati. Itu 3 orang hamba Tuhan. Itu bersaksi terus di Rockman. Yang terakhir Cina di Pika. 7 tahun berpisah dengan istrinya. Mereka hamba Tuhan, pelayanan luar biasa. Tapi begitu 7 tahun mereka. Itu pasti istrinya yang kamu tunduk sama suaminya tuh. Ya itu persoalan Iya. mereka. Saya tahu pasti itu, saya yakin. Persoalannya dia tidak Harusnya ceritakan. suami yang mau ngajuin. Oh, jadi suami harus tunduk sama istri gitu, di bawah ketiaknya gitu. Tidak dijelaskan apa permasalahan, tapi ketika mereka bisa rumah itu 7 tahun. Nah, mereka karena ada anak-anak kan, anak-anak yang bisa menyatukan kembali mereka, persepsi mereka yang dibilang kayak Pak Herson
Penggabean punya itu 70% persamaan ketemu, baru dia pertemukan calon-calon pengantin ini, calon-calon itu. Akhirnya apa, mereka bersatu kembali, semua buang ego-ego semua satu, penubuhan lagi, bukan pemberkatan, tinggal penubuhan kan. Nggak bisa bang. Kesikap. Selama belum ada kesadaran tidak akan sampai ke level itu. Enggak, yang ku cerita yang Iya. orang ini yang sudah, Kecuali kalau sudah Makanya ada. saya yang sudah disuruh sadar. melakukan. Papi nggak sih suruh sadar? jadi Emang artinya sadar apaan? artinya tidak kusuruh jasa harus berpisah rumah, tidak. Tapi kalau memang kalian bikin pernyataan seperti itu, ya nggak masalah. Tapi bukan bercerai ya, bukan bercerai berarti kan ke pengadilan, itu lain lagi. Tapi kalau pisah rumah dari awalnya bisa ranjang tidak selesai, akhirnya pisah rumah. Tapi pada Nggak saat perlu, Bang. mereka bersatu, bisa nyatu lagi. Nggak perlu. Bang, harusnya dia Harusnya menyadari jelas ya, ya. Bang. Gini bang. Harusnya dia menyadari Lebih bahwa baik kalau mau satu mandi, pun nggak ada yang mandi sepaham basah dengan sekalian dia. udah. Nggak usah kita bertele-tele, berbelit-belit, nggak usah. Harusnya Jadi- dia menyadari. Jadi itu kan keputusan terakhir yang akan terjadi di dalam satu keluarga. Ya, nggak seperti apa-apa. itu. Tapi kalau lebih ekstrimnya lagi, pernikahan Kristen tidak ada perceraian, tapi kenyataannya bisa, ya silakan ke pengadilan. Kan gitu. Kayaknya ini dia kayaknya lebih penting itu daripada. Nah di Rumah Bukan, tangganya. saya nggak penting ini. Enggak, iya memang kenyataannya itu kok. Papi yang Oh penting. enggak. Saya Karena pentingin apa emang? Emang saya. karena kuliah kan tidak ada, kalian tidak bisa menyelesaikan, tidak ada Iya. yang mengalah. Saya nggak tahu apa saya itu. ngalah bang. Kalau Saya dia nggak mau ngerti, Bang. berhenti, Apa pengaruh di sana, saya nggak ngerti. Dulunya nggak kayak gini. Saya juga nggak tahu, ya kan. Nah makanya saya juga Nah, tanya apa yang Selama dia waktu di GBI Bumi Anggrek dulu dia saya suruh keluar, mau dia nurut. Tapi ini kok nggak mau. Berarti ada apa? Saya nggak ngerti ya. karena Dan saya tidak saatnya saya tidak perlu sendiri. membuktikan apaan. Harus mau sendiri Untuk apaan? Mau sendiri membela mah anak-anak. membela mau membela dari Karena Hong udah Kong. melenceng bang, masa dia yang baptis anak-anak kan Ya aneh. apa hak saya? Apa ini saya itu hak saya kok anak jadi saya? keluarga normal, Emang Bang. kenapa? Pergi ke gereja, Hah? kita ini keluarga Kristen, kita Enggak usah lah. Kamu baca Alkitab aja nggak pernah berdoa ya nggak pernah. Nggak usah ngomong-ngomong Kristen lah. Sekarang kita yang penting itu bukti aja, jangan ngomong. Ngomong segede bakul doang. Puasa Hah? setiap dalam seminggu. Kalau saya ngomong puasa. segede bakul tuh orang di luar sana juga bisa. Bukti yang perlu bukti. Udah, jangan banyak omong. Makanya kemarin tulang silat bilang katanya mau bikin komsel sini, kamu jadi penggembala. Saya bilang sama tulang silat, ya baca Alkitab aja nggak pernah. Mau dibawa kemana orang-orang kayak begitu? Kata Pak. Ya lucu aja. Kita bikin penggembalaan, tapi istrimu yang gembala bukan kau. Iya, ya memang iya. Kau nggak cocok. Sekarang emang nggak apa-apa, itu silakan. Tapi ya biar tulang tahu. Dia baca Alkitabnya apa yang mau diajarin. Akhirnya didikan si Nelson yang kayak gini, model kayak gini. Emangnya saya Hah? pamer-pamer kalau baca. Oh, pamer-pamer. Saya ngeliat, saya bisa tahu semua yang ada di rumah ini sembarangan. Puasa aja papi nggak tahu. Gak usah lah kau bersilat lidah lah, gak Tadi usah kita lah. meeting di Enggak, sekolah. gak usah kau pelintir-pelintir semua, gak usah. Gak usah Ada memutar kue, balikan ada fakta. kopi, saya nggak Gak minum usah. kopi. Saya udah tahu kalian Itu semua. kan lagi puasa. Hah? Luar dalam semua, si Nova juga saya udah. Dia bilang saya penjina lah. Semua Dia bilang musuhin, saya. Bang. Semua dia musuhin. Dia bilang saya bajingan lah. Dia bilang saya penjina. Padahal dia yang penjina. Salome. Satu lubang rame-rame sampai dia murtad itu situ. Itu aja yang kau ikutin sih, karena rohnya sama, roh Papi pemberontak. ingat, Oh iya emang iyalah. Saya bilang kemarin, kayak Kanova itu kita rangkul. Rangkul dari Hong Kong. Bang. Saya yang tahu karakter asli Sinopha. Udah, nggak usah kita Hah? Makanya Saya aja. Bayangin lo bang. Di forward SMS WA ke saya. Dia maki-maki saya Sinopha maki-maki. Padahal saya udah blokir nomornya bang. Saking dia nggak puasnya dia pakai Mama Karen. Itulah jahatnya, busuknya Sinopha itu. Nah, Ya, Papi, apakah sedangkan mau- bapak itu saja yang lahirin dia, diberakin sama dia. Apalagi saya cuma adiknya doang. Hah? Terus papi tahu itu nggak benar. Jadi Kenapa? ceritanya gini. Enggak, kau dengar dulu makanya biar tahu semua. Papi juga gitu. Enggak, kau tahu denger dulu. Jangan sepotong-sepotong aja biar tahu. Nih, tulang sirait minta nomor Sinopha sama si Sony sama saya. Aduh, nggak bisa tulang. Nanti saya dimarahin mereka. Udah biar gua nasihatin mereka. Dipaksa saya. Akhirnya saya kasih. Tiba-tiba besoknya saya dimaki-maki si Sony lagi. Di telepon saya, kemarin saya digajar. Ngapain kau kasih itu nomor-nomor saya sama si tulang silat itu?
Kita ini suratan terbuka, Dek. Saya bilang, jangan kau kayak si Nova bersandiwara terus. Ya iya sih bang, tapi nggak usah kau kasih lah. Tulang itu maksa. Si Nova langsung salah tingkah dia, kayak kebakaran jenggot. Dia maki-maki saya ngomongnya entah apa. Dulu dia bilang lah saya penjina. Saya nggak ada penjina ya. Dulu Pak Petrus, saya akui saya memang dulu ditembak oleh seorang cewek. Iya nggak? Tapi kan Abang udah tahu sendiri, Bapak itu gimana karakternya. Kalau dia mah belum tahu ya. Ini mah baru kemarin sore dia tahunya. Bapak itu waktu saya curhat ke Bapak, ya, Bapak bilang, nggak bisa, kau aku tarik ke Jakarta. Iya nggak? Itu kan Abang udah tahu kalau Pontianak tuh kan. Udah tahu semua Abang ini udah tahu. Bahkan Abang ini datang menjenguk saya sama Pak Petrus, betul nggak? Cek selama kuliah di Pontianak. Bagaimana Bapak itu membuat mata-mata juga untuk saya. Jadi saya nggak bisa berkutik. Dia tuduh saya sama si Nova berzina ini. Apa coba omongan kayak gitu? Ya iyalah. Kamu setuju sama si Nova, berarti itu kamu seirama sama dia. Saya nanya, Papi, ini Hah? bukan Nova ini apa? Kau pezina dulu. Dengan kamu terus meragukan Kalimantan. saya, berarti secara tidak langsung kamu mengatakan kamu setuju sama si Wah, Nova dia itu. baca hati manusia, betul. Ya memang iya dong. Kalau memang sebenarnya kamu itu tidak, Loh. kalau saya kan udah jelaskan begini nih, kronologisnya begini. Tadi Pak Dima ditanya. Tapi dia kayak masih meragukan sih, Let. Terserah kamu, saya bilang sampai udah ke levelnya. Ya kalau dia masih mencurigai, saya nggak ngerti. Masih ada SMS-nya, Ya. saya bilang oke Papi kalau memang Papi udah mau. Ya, oke, terserah kamu. Enggak, tapi saya hati kamu saya udah tahu, udahlah. Udahlah, kita nggak usah bersandiwara lah hidup ini lah, nggak usah lah. Saya udah tahu. Udahlah. Ini yang membuat saya jadi nggak bisa ikutin. Jadi si Nova pakai hukum terus. Kalau kau ada apa-apa sama si Nova, Kami hancur kalau kayak gitu. kalau kau apa-apain si Mama Karen itu, akan kutuntut kau secara Karena semua hukum katanya. manusia Apa dimusuhin. coba? Dia musuhin kan Nova, dia musuhin. Ya memang dimusuhi lah orang kayak begitu. Sekarang udah musuhin Pak Hah? Sirait karena nggak sepaham dengannya. Bentar lagi pun. Kemarin aja saya sebenarnya kawinan dia Islam itu nggak mau datang. Kamu yang maksa saya. Ya ngomong aja sih terus poin. Nyalahin yang Ya memang betul kan. Sasha di mana? Papi tolong. Hah? Sampai tulang selait bilang sama saya, ngapain kau datang ke kawinan si Nova itu, kata tulang itu. Ya saya dipaksa-paksa sama Mama Karen, tulang saya bilang. Gimana? Saya sebenarnya nggak mau datang. Si Sony juga waktu itu pengaruhi saya. Ya udah saya pikir ya udah datang dulu lah. Tapi semenjak itu saya udah nggak pernah lagi karena saya lihat si Adi itu suaminya itu orang nggak waras itu, orang sombong, orang odong-odong, ya Betawi. Maaf, bukan Betawi, saya bukan ngomong suku, tapi Betawi yang ondel-ondel, yang nggak ngerti apa-apa. Tapi maunya bodohnya si Nova mau kepelukan cowok kayak begitu. Hah? Dianya yang S2. Hah? Ayo, karena apa itu? Karena dia cerai sama si Tompul. Ya kan? Ceritanya itu dulu gitu kan? Dia cerai, dia berantem, main bunuh-bunuhan, mau main bunuh-bunuhan, dia kabur ke Jakarta ini. Ditarik oleh Pak Petrus, betul nggak? Kalau nggak bisa mati dia di sana itu. Nggak usah banyak ngomong lah. Ya, sampai di sini dia pupuk-pupuk, pacaran sama orang pupuk, belajar sholat. Mau itu yang kau ikutin? Ya udah saya akan ikutin kayak gitu. Orang kalau hidupnya, ya memang iya kayaknya rohnya memang berontak. Maksudnya pemberontak, kamu kan memberontak terus sama saya. Kayak gitu kan berarti kan memberontak terus sama Pak Petrus, betul nggak? Semenjak dulu dikasih tahu, dibilang begini, malah bapak saya diajarin dia, mana yang dimaki-maki dia. Apa coba cewek kayak gitu? Mau itu yang saya mau hargai. Sorry ya. Harusnya Hah? kalau Papi memang itu punya Gak ada orang-orang yang memang sudah ditentukan untuk akan kebinasaan. Udahlah, saya udah ngerti. Oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka di atas kepalamu sendiri, kata Rasul Paulus. Artinya ada orang-orang yang memang sudah kepala batu, istilah orang timur bilang, degil. Papi ini bukan kepala batu. Terserah kamu lah mau hilang. Bukan, saya ini lagi bicarain si Nova. Pertama dia kawin sama si Tompul. Si Tompul itu sama Tabung Bulan itu sama. Ya sama kayak saya sama Kanova. Masa kawin saya sama si Nova? Logikanya gitu. Tapi dia nggak mau tunduk kan? Lari dia. Hah? Kawin lari dia ke Pekanbaru, betul kan? Sampai bapak saya setahun nangis mulu tiap hari. Di mana kamu ini jasa? Tolong cari dulu. Hah? Stres dia Bapak Petrus. Dari mulai berasal dari situlah.
Akhirnya dia mengangkat anak kan si Kesia, gitu kan? Sebenarnya berawal dari apa? Pemberontakan si Nova ini. Baru, ya memang betul kok nggak boleh gitu. Kemudian sampai di sini dia, nanti papi masukin lagi YouTube itu. terserah aja. Kita manusia ini kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ya. Itu yang kedua, orang tua kita itu kita ini dititipkan ke orang tua kita untuk mendidik kita. Ya kalau nggak mau dididik gimana? Ya justru itu maksudnya mendidik kita. Nah, kenapa sampai hasilnya seperti itu? Ya kita bertanya dulu didikan seperti apa. Bang, abang nggak bisa salahkan Pak Petrus, bang. Bukan salahkan saya, biasa kami 6 bersaudara, ya laki-laki, ini 6 laki-laki. Karakter kami 6 orang ini sama. Setelah mulai sekolah SD sampai SMP, kenapa? Didikan militer, karena bapak saya tentara. Sedikit salah sedikit, bukan mulut yang bicara, tapi otak. Akhirnya kami punya karakter sama semua, penakut, pendiam, nggak berani berantem, nggak berani bertengkar sama teman di sekolah. Walaupun kami yang benar, kami kurang tetap kena rotak. Akhirnya karakter kami sama, jadi orang bodoh. Bukan bodoh pelajaran, bukan. Bodoh di lingkungan juga, karena sempat takut. Apa-apa salah rotak. Ya, jadi maksudnya apa, bang? Salah rotak, yaitu didikan orang tua, seperti itu hasilnya. Bang, itu tergantung anaknya, bang. Nggak bisa kita kena orang tua Bisa didikan anak. Ini juga diperlakukan ini Bisa, karena Bang. anakku, Masih. Bang. Itu di anak-anakku 3, yang didik siapa? Pendeta Yakob Nawai aja yang selevel pendeta dunia, anaknya juga ada Islam, si Naomi kan. Saya ngerti. Iya, Jadi kita nggak bisa. hasil didikan. Nah, Nggak bisa dong, itu pilihan, bukan dengerin, didikan. saya punya anak 2, ya. 2, tahu kan? Saya ajar si istri sama Lasa. Kalau mau pacaran, cari suami atau istri orang Kristen itu biasa. Soalnya kopi, cari di luar Kristen. Tapi, kenapa saya berani ngomong? Dasarnya sudah kuat, anak-anak. Kalau kuat, kalau kayak Sinova dulu kan kayak gitu ngomongnya. Dia mau tarik, tapi dia malah ketarik terus. Ya iya, ngomongnya. Seperti itu, karena saya yakin anak saya pasti bisa. Dari kecil udah dididik. Jadi Oh belum satu. tentu bang, didikan itu nggak, itu waktu yang menjawab itu nantinya. Iya, tapi Jadi- dasarnya didikan. Ya, kita kalau nggak dididik, hidup kita kayak gimana? Iya, saya ngerti. Didikan itu terserah bagaimana. Tapi setelah orang tua nggak ada, itu nanti yang akan menentukan itu Nah, maksud saya. dengerin. Begitu papi saya meninggal, ya saya baru kelas 2 SMP. Karakter kami 6 laki-laki ini balik ke karakter aslinya masing-masing. Jadi kakak berantem gara-gara warisan, golok-golokan. Saya ini golok dikajar, mau putus nikah. Begitu papi saya meninggal, baru selesai 40 harinya keluar karakter masing-masing, rebutan warisan. Berantem 3 abang saya yang bontot ya diam-diam aja dari penonton. Jadi karena awalnya begitu ada orang tua, karakter kita dibentuk satu. Jadi orang bodoh, bukan bodoh pelajaran, bukan pelajaran kami, karena memang di sini pulang sekolah itu udah nggak boleh keluar main. Pertanyaan papi saya apa? Di sekolah berapa kali keluar bermain istirahat? 2 kali. Nah, kenapa di rumah masih main lagi? Jadi kami itu hanya khusus fokus di belajar. Kantor Toramilnya kan cuma jarak 3 rumah, dia tahu. Anak-anak dia pulang dini hari, anak-anak manggilnya pakai periwitan. 3 kali periwitan nggak muncul, begitu muncul langsung tanya dari mana? Di sana. Pilih, tuh rotan ada 3 macam, kecil, sedang, besar. Suruh pilih mana? Diam aja, nggak ada yang pilih. Mukulnya di pantat. Tapi buat saya kalau mukul anak-anak di pantat, nggak pernah di tempat lain. Tangan di daging. Tapi dialingin pakai tangan ini, tangan diambil, ajar lagi. Nah, ini kan ada tulang-tulang. Jadi dari didikan kalau udah kuat mampu, oke. Kita kembali ke persoalan kalian sekali lagi.